Pak Koco. Selamat sore, Lina. Ya, mohon maaf Pak, ini mengganggu waktu Bapak sebentar. Seharusnya sudah istirahat, tetapi karena kepentingan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, saya ditugasi untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Jadi mohon maaf, saya menghubungi Pak Koco untuk supaya bersedia sebagai responden saya dalam wawancara. Nanti Pak ya, Pak yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Karena kan di sekolah itu pasti ada masalah, gitu. Apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, Bu Lina, yang namanya lembaga pendidikan itu kan selalu pada zamannya itu permasalahannya itu selalu timbul, baik itu yang berasal atau dikeluarkan oleh anak-anak oleh guru itu sendiri, bahkan juga karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat, itu kemungkinan masyarakat juga sering terjadi konflik atau masalah dengan sekolah. Nah, ketika kita bicara tentang etika sama moral, kalau etika itu kan lebih kerasa saya karena ukuran etika itu kan abstrak ya. Nah, ketika kita ngomong tentang etika, sebenarnya tidak ada yang salah tentang etika itu, karena etika itu diyakini menurut gimana kita tinggal. Mungkin ketika saya tinggal di Panggang, kalau berbuat A itu etikanya tidak baik, tapi ketika saya tinggal di daerah B, mungkin itu masih digolongkan baik. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah moral, itu kan ya, kalau ngomong moral ini kan antara benar dan salah. Nah, ketika ada benar dan salah itu kan ada aturannya. Maka ketika kita ngomong tentang moral, itu kita lebih ke regulasi, ke aturan atau ke perundangan yang ada. Tetapi kalau hanya masalah etika, itu kita lebih mengedepankan rasa kita itu gimana, di mana kita tinggal itu. Dan saya rasa guru-guru kita atau masyarakat kita yang kental dengan budaya Jawa itu kan sudah paham betul tentang etika yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi Pak, tergantung situasi di tempat di mana masalah itu berada gitu. Nah, kalau selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Kan kasus itu kan ada dilema etika dan rujukan moral tadi. Kalau selama ini Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak itu seperti apa yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Baik, dilema etika itu kan misalnya ambil contoh kasus tentang anak yang sering tidak masuk sekolah. Nah, ketika anak itu tidak masuk sekolah, itu kan kalau dirunut dengan peraturan sekolah, kalau anak itu mungkin sudah di kelas 6 ya. Kalau sudah di kelas 6 itu kan ada standar khusus anak ini nanti lulus atau tidak. Salah satu indikatornya itu kan tentang absensi. Tentang absen. Ini harus minimal 80% atau 90%. Nah, ketika ini timbul, itu kan menjadi masalah etika. Kalau diukur dengan aturan kan nggak
nggak terlalu anak ini nggak terlalu salah. Apalagi sekarang dibenturkan dengan aturan ojo ngasih nunggak ke bocah, ojo ngasih orang lulus ke murid. Ya. Nah, maka aturan sendiri juga berbenturan, dan ketika terjadi masalah seperti itu hanya kebijakan saja lah ya, lebih bergerak kepedulian kita terhadap anak. Mau tidak mau kan ukuran kita di sekolah itu yang nomor satu anak. Maka jangan sampai kita mengorbankan anak itu dengan tanda kutip peraturan. Ya. Jadi tetap pusatnya itu pada peserta didik ya Pak, harus berpusat pada anak, jangan sampai merugikan anak, begitu ya Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Langkah yang pertama itu sebenarnya kalau tertulis itu ya sebenarnya tidak saya tulis juga, mana kita membuat kebijakan ya dengan kebijakan itu, tapi kita harus tahu akar masalahnya itu dulu apa, kita identifikasi masalahnya. Setelah kita identifikasi masalah, terus kita libatkanlah orang-orang yang menjadi warga sekolah itu, gimana ini jalan keluar terbaiknya, supaya nanti di akhir ketika kita mengambil keputusan itu tidak salah. Lalu kita salah mengambil keputusan, yang rugi tidak hanya kita, tetapi anak utamanya. Karena produk sekolah itu ya anak. Supaya anak itu tidak dirugikan, maka kita dalam pengambilan keputusan itu harus lebih berhati-hati. Supaya tidak merugikan anak ya Pak, karena semuanya harus berpusat pada anak itu sendiri. Lalu hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Yang lebih efektif itu seperti apa? Yang lebih efektif tentunya kita harus memberikan pendekatan yang lebih pada anak. Ketika anak itu ada kasus, kalau yang melanggar etika itu guru, ya kita harus mendekatkan lagi pada guru tersebut. Jadi pendekatan itu penting supaya kita itu tidak teledor, tidak salah ambil jalan. Karena hanya dengan kedekatan itu kita bisa menyelami latar belakang kok kowe ngasih melanggar aturan ini tak enak. Nah, itu timbul kan mungkin bisa karena dia tidak puas dengan teman-temannya, bisa dia tidak puas dengan gurunya, atau dia mungkin sudah membawa masalah dari rumah terus dilampiaskan di sekolah. Mungkin ada lagi karena pergaulan di lingkungan yang tidak sehat, tentu juga akan mempengaruhi kepada perkembangan anak itu sendiri. Jadi ada pendekatan secara personal begitu ya Pak, bagi siswa atau guru yang mempunyai masalah begitu ya, itu lebih efektif nih Pak. Ya. Lalu setiap pengambilan keputusan itu kan tidak mungkin berjalan mulus nih Pak, terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Tentunya ada hal-hal mungkin yang membuat keputusan itu tidak tercapai atau tidak maksimal. Nah, selama ini adakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi di dalam pengambilan keputusan, terutama yang dilema etika ini? Yang namanya tantangan dalam pengambilan keputusan itu selalu ada. Sebenarnya tidak hanya tantangan, tetapi tentangan. Ketika kita mengambil keputusan, si anak atau si guru itu tidak puas dengan keputusan kita, jadi dia menentang. Jadi menentang itu salah satu bentuk dari tantangan itu sendiri. Kita harus beri pengertian yang lebih supaya mereka tidak rugi, lembaga pendidikan juga tidak rugi, karena ketika ada timbul satu masalah itu efeknya itu tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada seluruh warga sekolah.
entah itu nyaman atau tidak nyaman, puas atau tidak puas, kalau itu sudah merupakan suatu keputusan yang dimusyawarahkan tentunya, tidak hanya keputusan secara otoriter dari saya secara pribadi, itu tidak seperti itu. Jadi tantangan itu malah bisa berasal dari person yang mempunyai masalah itu ya Pak. Tapi selama ini dengan ada tantangan itu, apakah Bapak bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan dengan baik? Sejauh ini semua berjalan dengan baik. Kalaupun ada permasalahan sedikit, gimana kita bisa memanajemenkan masalah itu sendiri supaya konflik yang mungkin timbul itu tidak menambah masalah yang tadi. Jangan sampai masalah yang tadi hanya selesai, kalau diukur itu hanya selesai dengan level 2, kita putuskan malah levelnya naik menjadi level 5. Jadi tetap bisa mengambil keputusan yang terbaik ya dalam setiap masalah itu, terutama yang kasus-kasus dilema etika. Nah, apakah Bapak selama ini memiliki jadwal atau tata kelola di dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah itu diselesaikan tepat pada waktu itu atau harus melalui proses itu Pak di dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Jadwal yang baku itu kan sebenarnya nggak ada ya. Karena masalah itu timbul pun itu kan tidak terjadwal juga. Ketika masalah tidak terjadwal, maka juga kita harus menanganinya saat itu juga. Jangan sampai kita menunda masalah. Kuncinya itu, ketika kita menunda masalah, nanti masalah ini bukan akan selesai dengan sendirinya, tetapi masalah ini akan berkembang nanti malah. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus mengidentifikasi masalah itu, walaupun jadwalnya tidak teratur, tidak tentu, sifatnya situasional ya. Nah, tentu kita melibatkan kepada teman-teman guru senior kita, kalau itu kepada anak yang ada masalah itu, kita melibatkan wali kelasnya utamanya, wali kelas atau wali kelasnya, itu supaya semua itu tahu, oh masalah ini ling rampung ke kudune ngene. Dan kita juga harus jaga-jaga, kok nek timbul masalah ini ling jagani awake dhewe ngene ya gitu. Tapi selama ini apakah ada permasalahan atau kasus-kasus dilema etika itu yang penyelesaiannya memerlukan waktu gitu Pak? Jadi tidak sekali itu diselesaikan, tetapi butuh proses atau waktu untuk menyelesaikannya. Selama ini yang pernah Bapak alami? Ada itu satu kasus yang menyangkut guru ya, satu kasus yang menyangkut guru A. Guru A itu sebenarnya masalah intern keluarga ini. Tetapi walaupun itu masalah intern keluarga, mau tidak mau masalah intern keluarga ini kan terbawa di sekolah. Berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada anak-anak. Guru itu menjadi lebih emosional, sekolah ora kerasan, cepet-cepet pengen bali, nek sekarang ngomah pengen anak sekolah. Nah itu kan kita harus melibatkan banyak orang. Karena di keluarga itu ada ibu, ada anak, ada si suami, maka kita harus libatkan itu semua. Jika ada masalah yang asli ini kalau yang apa toh, kita tanya kepada anaknya, kita tanya kepada suaminya, benar apa? Tentunya si anak atau si suami mungkin yang menimbulkan masalah ini akan mencari dengan pembenarannya masing-masing. Tetapi dengan gambaran-gambaran itu kan minimalnya kita bisa mengambil langkah awal. Iki aku butuh ini. Tidak serta-merta selesai pada saat itu, tetapi minimalnya ada progres. Ada progres, dan progres itu menuju ke yang lebih baik, tidak akan menjadi lebih fatal. Berarti tetap situasional nih Pak, tergantung permasalahannya nih. Bisa diselesaikan pada waktu itu, bisa dengan proses yang panjang mungkin ini
supaya keputusan itu bisa bermanfaat bagi yang mempunyai masalah gitu ya Pak. Nah, adakah selama ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Adakah sosok atau orang yang membantu atau hal-hal yang mempengaruhi keputusan Bapak? Ya, sebenarnya sosok atau orang yang membantu dalam pengambilan keputusan saya itu ya orang itu sendiri. Jadi yang membuat masalah itu sendiri. Ketika dia sudah menerima solusi kita, itu mungkin akan lebih baik. Tetapi yang lebih penting lagi, karena kita hidup di sekolah, itu kan melibatkan teman-teman guru juga, maka kita libatkan mereka juga sangat-sangat membantu segala keputusan yang kita ambil. Kalau masalahnya itu lebih pelik lagi, kita akan melibatkan komite sekolah atau tokoh masyarakat di tempat itu. Karena baik buruknya sekolah itu kan yang menjaga itu tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, Bu Lina sebagai guru kan tidak seperti itu, anak-anak tidak. Tetapi kita itu kan merupakan komunitas yang luas. Nah, di dalam komunitas itu semua terlibat. Juga di dalam yang lebih penting lagi dalam pembuatan visi misi di awal tahun ajaran itu kan makanya kita melibatkan stakeholder yang terlibat dalam kita membuat visi misi sekolah ini, supaya kita tahu betul apa toh yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Nah, dalam masalah ini apa toh yang perlu diselesaikan di masalah itu. Jadi tetap Pak tidak mengambil keputusan sendiri ya, pasti melibatkan orang atau beberapa orang gitu Pak. Ya, terima kasih Pak dari banyak hal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tentunya ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan hubungannya dengan dilema etika. Kira-kira apa itu Pak? Pembelajaran atau refleksi apa yang bisa kita ambil dari hal itu? Refleksi kita atau pembelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita itu dalam kehidupan sehari-hari, entah itu kita berada di lingkup sekolah, yang lebih luas lagi di lingkup masyarakat, tidak ada salahnya kita itu mengklarifikasi kalaupun itu orang anggap salah. Jadi mungkin masyarakat umum atau masyarakat banyak itu mengejas kita itu salah, atau kita bahkan yang mengejas orang itu salah.